warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Umi Akmal. Kita akan lanjut sharing-sharing kelanjutan yang kemarin. Jadi sharing-sharing. Sebentar. Aduh. Ya Allah. Ya. Jadi hari ini kita sharing tentang yang kemarin yang ada 4 syarat kita untuk mendatangkan kemudahan dan rezeki. Ini part 2-nya, yaitu tentang mendatangkan rezeki dengan cara sedekah ekstrim. Seperti yang kita ketahui tentang sedekah, bahwasanya 1 dibalas 10 kali lipat, ya, ditambah bisa jadi dari 1 bisa 700 kali lipat kayak gitu. Jadi untuk teman-teman yang punya hajat yang sangat mendesak, atau istilahnya ingin segala urusannya dilancarkan, ayo perbanyak sedekah kayak gitu. Dengan kita mempunyai kebiasaan sedekah, insya Allah segala urusan kita atau rezeki kita yang seret akan menjadi lancar kayak gitu. Tapi mungkin yang namanya sedekah ini kan, sedekah ekstrim itu perlu latihan. Nggak mungkin langsung bisa ujuk langsung bisa sedekah 1 juta, 5 juta, 10 juta. Jadi yang namanya sedekah ekstrim tuh ngeluarinnya tuh kayak bergetar, karena kan ngeri gimana gitu pas ngeluarinnya. Langsung ngabisin se-ATM habis 0, langsung sedompet habis kayak gitu. Jadi bukan lagi sisa tapi mengenolkan. Jadi namanya itu sedekah ekstrim atau sedekah aset-aset kita kayak gitu. Kenapa di sini sedekah salah satu bagian memperlancar segala urusan dan memperlancar segala urusan rezeki yang lainnya kayak gitu. Tidak hanya untuk urusan akhirat, tetapi juga bisa untuk urusan dunia. Jadi yang namanya sedekah ini tidak hanya untuk urusan kita di akhirat, tidak hanya untuk urusan kita sakit disedekahin. Jadi anggota tubuh kita ini kan juga perlu kita sedekah. Jadi sedekah ini sebenarnya kata umum. Jadi sedekah ini banyak macamnya. Ada yang sedekah kepersendian tubuh kita kayak gitu. Kalau saya pribadi, kalau sedekah persendian ini kan setiap sendi kita kan banyak dan kita nggak mungkin sanggup membayar setiap sendinya. Yaitu cara kita membayar sedekah persendian kita adalah sholat duha. Jadi
sholat duha salah satu sedekah untuk persendian kita kayak gitu. Yang kedua bisa sedekah kepada hewan. Jadi misal nih kita nggak punya uang, kita punya gula, nah cari semut, kita sedekahi. Jadi kita sedekah kepada hewan semut, atau kita punya ikan, kita sedekah sama kucing kayak gitu. Terus kita juga bisa sedekah sama tukang pembersih WC. Jadi sedekah yang sekiranya orang tidak bisa berbalas budi ke kita. Meskipun sedekah itu ada yang mengutamakan adalah kepada orang tua, keluarga terdekat kayak gitu. Yes, okay, memang kita harus sebenarnya sih memberikan kepada mereka. Tetapi ini kan bicara konteks pada sedekah kepada di luar seperti kebiasaan kita gitu. Yaitu dengan sedekah di luar dari keluarga kita kayak gitu. Cuman kan di sini ketika kita pengen goal yang besar, pengen urusan kita besar, rezeki yang kita inginkan misal nilainya miliaran atau triliunan, ya kita harus sedekah ekstrim. Jadi selain kita ibadah ekstrim, kita dilanjut dengan sedekah ekstrim, yaitu pol-polan. Kalau bisa mengenolkan harta benda kita, mungkin yang masih punya saldo di ATM langsung dinolin, atau masih ada uang di dompet dikosongin, atau istilahnya nggak punya itu semuanya, bisa semuanya istilahnya mungkin ada aset atau emas atau apalah yang bisa dijual, yaitu dinolin semua kayak gitu. Mungkin motornya juga bisa. Itu yang namanya sedekah ekstrim kayak gitu. Tetapi perlu dicoba juga, mungkin ya yang teman-teman tidak terbiasa, mulailah sedekah dengan angka 1000 atau 500, tapi istiqomah tiap hari. Dan jangan lupa dinaikkan. Jadi kalau kita misalnya udah terbiasa 2000, terus kita naikkan ke 5000, naikkan lagi ke 10.000, 20.000, 50.000, 100, terus kayak gitu. Sedekah kan ada yang namanya sedekah di hari Jumat, sedekah di subuh hari, sedekah kepada anak yatim, sedekah di bulan Ramadan kayak gitu. Jadi sering-seringlah kita sedekah kayak gitu. Intinya kalau kita ingin segala urusan kita dilancarkan, rezeki kita dilancarkan, coba sedekah ekstrim. Saya pernah mencoba juga sedekah yang selama hidup saya, istilahnya saya mengenal uang saya sedekah kayak gitu. Saya nggak menyebutin nominalnya, intinya itu lebih dari angka 100 kayak gitu, lebih kayak gitu. Emang amazing. Jadi saya sedekah tuh nggak nyampe seminggu, Allah kasih saya senilai 7.500.000. Jadi sedekah yang saya keluarin kembali lagi 10 kali lipat kayak gitu. Dan itu amazing banget kayak gitu. Pernah juga saya ngetes, karena kan awal yang saya tes adalah sedekah uang. Saya coba sedekah berupa makanan dengan nilai yang berapa ya, 18.000. Dan itu enggak sengaja saya mendapatkan rezeki berupa makanan, jajan dan semacamnya lah, sembako itu senilai 187.000. Jadi benar-benar nyata kayak gitu. Saya juga pernah sedekah
sama kucing, karena istilahnya ya kucing itu selalu datang, sedangkan saya tidak punya stok, udah habis stoknya. Ya saya mau makan tapi kucing udah lapar, ya udah saya bagi dua nih sama kucing. Saya bilang bagi dua ya, saya juga lapar kayak gitu. Ingat nggak, itu makanan yang nama ikan satu-satunya dan gak ada lagi. Dan lucunya nggak lama, tepat jam 12, kulkas saya full dengan makanan. Ada aja, dari sembako, dari apa, pokoknya full lah, yang namanya itu mulai dari atas sampai bawah, telur, daging, semuanya full. Jadi nggak ada sedekah yang tidak dibalas sama Allah kayak gitu. Kadang kitanya yang tidak sadar, yang namanya sedekah itu bisa dibalas berupa kesehatan, keselamatan, rezeki yang berlimpah ruah, bisnis yang lancar, keterima kerja, dan banyak macamnya kayak gitu. Jadi di sini selain kita mendatangkan cara mendatangkan kemudahan dan kelancaran rezeki melalui Al-Quran, bisa ditambah dengan kita sedekah kayak gitu. Jadi bisa nanti dicek, atau taruh di linknya di atas, bisa dicek tentang melancarkan rezeki melalui Al-Quran, bisa dicek di atas. Yang ini saya hanya khusus untuk membahas part 2-nya tentang sedekahnya kayak gitu. Nanti untuk berikutnya kita lanjut ke part 3-nya tentang zikir ya. Ini kan sedekah, zikir ya, zikir. Mungkin ada yang belum paham tata cara mengamalinya. Jadi yang namanya kita itu kan kadang tidak bisa, misalnya cara mendatangkan rezeki dan kelancaran, kemudahan, keselamatan dan semacamnya lah, dengan membanyak baca Al-Quran, atau khususnya 4 surah itu yang sudah saya bahas yang di part 1, sedekah, sholawat, itu bisa dilakukan secara bersamaan dalam sehari-hari kayak gitu. Tetapi kan yang namanya manusia kadang kan nggak sanggup menjalani itu. Jadi saya kasih tipsnya aja, lakukanlah salah satunya, yang penting istiqomah kayak gitu ya. Yang kuat dengan membaca Al-Quran sehari 1 juz atau sehari 10 juz monggo, tapi nggak kuat lagi bisa lakukan dengan membaca 4 surah itu, dibaca sekaligus bisa atau dicicil juga bisa. Bisa cek di part 1 ya, saya taruh di linknya di atas. Tetapi yang namanya sedekah, bisa sedekah subuh, tapi yang penting rutin setiap pagi sedekah ya, dimulai dari 2000. Tetapi ketika kita punya urusan besar yang ingin Allah selesaikan, kita punya cita-cita yang besar,
punya goal yang besar atau ingin kelimpahan rezeki yang berlimpah ruah yang nominalnya sangat tinggi kayak gitu, sedekah, ayo sedekah yang ekstrim kayak gitu. Ingat, jangan pernah berharap dengan apa yang kita keluarkan, karena apa yang kita dapatkan, rezeki yang kita dapatkan itu hanya titipan kayak gitu. Kalaupun kita dibuat sedekah, itu pun untuk kebaikan kita, kembali lagi ke kita, bisa berupa kembali kesehatan, keselamatan, atau bahkan mungkin bisa mewujudkan doa atau misal keinginan yang mungkin punya, mau dapat tender misal, tiba-tiba dengan wasilah sedekah tembus, atau tiba-tiba dapat kelimpahan rezeki yang tak terduga kayak gitu. Kita kan nggak tahu kayak gitu. Jadi yang tidak bisa membaca Al-Quran dengan banyak bisa melalui dengan sedekah kayak gitu. Punya hajat yang gede, goal yang gede, maka lakukan dengan sedekah ekstrim ya. Mungkin sharing tentang sedekah sampai sini. Mungkin kalau ada yang belum paham, belum ngerti, tinggalkan jejaknya di kolom komentar, kasih pertanyaan di kolom komentar, insya Allah saya jawab gitu. Sampai sini dulu sharing-sharingnya. Saya ucapkan banyak terima kasih. Jika ada kesalahan atau mungkin penyampaian saya kurang dimengerti, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.